Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dokter senior, sejawat THT, dokter umum, dan perawat atas antusiasnya dalam mengikuti kegiatan ENT Week tahun ini. Terima kasih atas perkenalannya, Dr. Dian Wisnita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu perioperative preparation to optimize the surgical field, ya. Persiapan perioperatif untuk mengoptimalkan lapang operasi. Ya, perioperatif yaitu waktu sekitar operasi, ya, yaitu pre-operasi, durante operasi, dan pasca operasi. Tentu saja dokter telah mengetahui evaluasi preoperatif pasien untuk indikasi operasi mengenai anamnesisnya, endoskopi, dan CT scan sebagai petunjuk untuk surgical plan yang sudah dijelaskan secara detail oleh Dr. Ani. Pada sesi kali ini kita akan membahas optimalisasi pasien pada preoperasi agar saat operasi berjalan lancar, tanpa hambatan berupa perdarahan yang mengganggu lapang operasi, sehingga durante operasi kita sibuk menghentikan perdarahan dan suction yang akhirnya akan memakan waktu operasi yang lama. Dan tentu saja target kita aman saat pasca operasi. Ya, ini kita bandingkan kedua video ini, ya. Keduanya adalah tindakan konkotomi pada hidung kiri, ya. Ini kita bisa lihat di video A, ini relatif lebih berdarah dibandingkan dengan video B, ya. Kita lihat di video A ini, kita harus sering mensuction agar lapang operasi terlihat saat akan memotong konka, terutama bagian posterior konka inferior ini, ya. Sedangkan kalau video B ini kita lihat relatif lebih lancar, ya. Nah, sebelumnya kita mengenal, saya refresh dulu mengenal tentang grading system oleh Bozard, ya. Di sini ada 5 grade, ya. Grade pertama yaitu kondisi kadaver dengan minimal suction. Grade kedua yaitu minimal bleeding, minimal perdarahan, tidak perlu sering suction. Grade 3 yaitu perlu sering suction. Kemudian grade 4, lapang operasi tertutup darah sebelum instrumen bisa bekerja, ya. Jadi suction harus ada bersama instrumen di dalam. Kemudian untuk grade 5, perdarahan yang keluar dari hidung segera setelah suction diangkat, ya. Nah, pada tindakan konkotomi tadi, video A yaitu Bozard 3, ya, jadi sering suction. Kemudian video B itu Bozard 2, ya. Jadi lebih nyaman di yang video 2, ya. Ya, presentasi saya kali ini bertujuan menambah pengetahuan mengenai upaya apa saja yang dapat kita lakukan agar lapang operasi tampak lebih baik, ya. Yang ideal yaitu Bozard 2 seperti video B tadi. Nah, apa saja yang dapat mempengaruhi lapang operasi ini? Yang pertama adalah posisi pasien, yang kedua lokal anestetik dan vasokonstriktor, ya. Dan nomor 3 dan 4 ini sengaja tidak saya tebalkan karena kita serahkan saja ke sejawat anestesi, ya. Karena kalau kita bahas, ini akan memakan waktu yang lebih lama, ya. Baik, kita skip saja. Kita ke posisi pasien. Di sini di EPOS ada 2 penelitian yang membahas mengenai posisi pasien. Yang pertama, penelitian dengan perbedaan derajat reverse Trendelenburg-nya, ya, 5, 10, dan 20, dan hasilnya dia improve pada perbaikan pada kualitas lapang pandang, tetapi tidak perbaikan pada kehilangan darah maupun waktu operasi. Kemudian penelitian lain membandingkan reverse Trendelenburg 15 derajat dengan posisi horizontal. Ya, di sini hasilnya improve ke tiganya, ya, surgical field quality, reduce blood loss, sama operation time-nya semua perbaikan. Nah, ini dibuktikan bahwa posisi reverse Trendelenburg ini dia menurunkan tekanan vena sentral dari sekitar 9 hingga menurun di bawah 2 mm air raksa, sehingga dia bisa memperbaiki lapang operasi, ya, mengurangi perdarahan. Nah,
Untuk posisi reverse Trendelenburg yang dimaksud, ini kenapa saya cari gambarnya ya, karena kita harus menyamakan persepsi ya, bukan sekedar kepala naik ke atas. Jadi posisi yang betul adalah ini. Jadi dari atas ke bawah ini harus lurus, harus sejajar ya. Kemudian dinaikkan. Jadi bukan seperti ini, hanya head of bed-nya aja yang dinaikkan atau dikasih bantal. Ini salah ya. Ini kita harus samakan persepsi antara operator dengan asisten maupun perawat di ruang operasi ya. Nah, vasokonstriktor ya. Yang kedua tadi vasokonstriktor. Vasokonstriktor yang bisa dipakai ada beberapa ya. Ini kalau di buku ada yang pakai kokain, adrenalin, kemudian dari EPOS ada yang memakai adrenalin ya. Di Karyadi kita juga pakai adrenalin. Nah, ini adalah tindakan memasang vasokonstriktor topikal ya. Kita lihat sebelum dipasang tadi susah sekali. Nah, setelah dipasang ini lega ya. Kita bisa mengidentifikasi anatomi di sekitar sini, alat bisa masuk, kita bisa lihat sampai nasofaring dan bisa lihat sampai atas ya. Begitu juga dengan hidung kanannya yang kita bisa lihat ini ada krista di septumnya dan ini ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, ini sebelum diaplikasi, ini organ yang sama ya, ini sebelum diaplikasi dan sebelahnya setelah diaplikasi ya, jauh lebih nyaman ya. Ya, nah dari penelitian yang dirangkum di EPOS, sebetulnya penggunaan infiltrasi dibanding topikal itu tidak ada perbedaan ya. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, konsentrasi adrenalin yang terbaik adalah 1:2000. Jadi ada penelitian 1:1000, 1:2000, 1:5000 ya. Yang superior ini 1:2000. Bagaimana cara bikin adrenalin 1:2000? Nah, satu ampul adrenalin 1 cc itu konsentrasinya 1:1000. Jadi kalau kita mau bikin 1:2000, tinggal dikali 2 ya, 1 cc adrenalin, 1 cc NaCl atau aqua. Kalau yang biasa kami pakai di rumah sakit kami 1:4, jadi 1:5000, 1 cc adrenalin, 4 cc air ya. Jadi 5 cc jadi 1:5000. Kalau mau bikin 1:2000, tinggal dikali 2 saja. Itu ya, ini yang superior di EPOS ya. Nah, upaya selanjutnya apa? Obat ya. Kita dari obat itu ada steroid, ada antibiotik ya yang kita akan bahas karena ini yang sering diberikan. Yang pertama untuk kortikosteroid ya, kita bisa lihat di sini ada 4 penelitian. 3 penelitian yang kuning ini dengan steroid oral ya atau steroid sistemik ya. Yang hijau ini dengan nasal steroid. Ya, yang kuning ini hasilnya tidak ada perbedaan pada kehilangan darah maupun kualitas lapang pandang operasi. Ini juga ya. Nah, sedangkan pemberian nasal steroid ini terbukti signifikan, satu menurunkan kehilangan darah, yang kedua memperbaiki kualitas lapang operasi, yang ketiga menurunkan durasi operasi ya, pemberian nasal steroid. Berapa lama pemberiannya? Di sini dari penelitiannya diberikan steroid 2 kali sehari selama 4 minggu sebelum operasi ya. Nah, di EPOS juga dibahas tidak ditemukan perbedaan antara pemberian 4 minggu nasal steroid dengan 15 hari steroid sistemik. Nah, menimbang efek samping steroid sistemik, maka EPOS merekomendasikan pemberian nasal steroid ya. Nah, yang kedua antibiotik ya. Ini kita lanjut dengan antibiotik. Di sini kita lihat ada 4 penelitian pemberian antibiotik pasca ya. Ini pasca operasi selama 2-3 minggu setelah operasi dan hasilnya 1, 2, 3, 4 hasilnya tidak berbeda. Hasilnya tidak memberikan hasil yang berbeda dari simptom maupun pemeriksaan endoskopi ya terhadap placebo. Sehingga EPOS Steering Group tidak merekomendasikan pemberian antibiotik jangka pendek pasca operasi. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan kalau waktu Duranto operasi ya. Waktu Duranto operasi, surgical field-nya nggak enak,
sempit, edem, perdarahan, kita bisa repacking, kita bisa ulang lagi pemakaian vasokonstriktor. Atau kalau misalnya ada perdarahan, kita lihat titik perdarahannya, kita bisa gunakan bipolar cauterization. Itu bisa pakai maksimal, kalau bisa tidak lebih dari 20 watt ya. Atau pemberian air hangat juga ada penelitiannya, dan evaluasi dari anestesi. Kalau anestesinya datang menemani kita, mereka akan kontrol hipotensi. Kalau heart rate-nya kadang-kadang lebih dari 100 ya minta diturunkan. 60 ya, paling enggak 60, maksimal 80 lah, 60 70 ya. Kemudian pemberian analgetik ulang mungkin, atau pemberian hemostatic agent ya. Ini kita bekerja sama dengan anestesi ya. Ya, ini contoh upaya dalam hemostatik ya. Ini tindakan SR sebetulnya, tapi ini Krista jadi ini sobek ya. Ternyata ada pembuluh darah besar, ini berarti sekitar di sepertiga posterior septum. Ya, nah ini ada perdarahan, kita identifikasi. Ini saksen dipegang oleh perawat. Diingat saksen untuk asisten itu adalah saksen yang panjang ya, jangan pakai yang 12 cm. Kalau yang 12 cm itu nyaman untuk operator, tapi kalau asisten sebaiknya pakai yang panjang. Kenapa? Karena kalau pakai yang pendek, tangan operator dan tangan asisten akan berbenturan di luar ya. Jadi pilih yang panjang. Nah, ini koordinasi ini sangat penting, dan asisten atau perawat juga harus belajar untuk suction, apalagi kadang dari sisi kiri. Jadi eh, harus belajar menggunakan suction dengan tangan kiri. Gitu ya. Ya, sebagai kesimpulan dari EPOS, EPOS itu dia dia menyarankan penggunaan nasal steroid ya perioperatif, baik jadi preoperatif maupun pasca operatif. Kemudian penggunaan nasal salin dengan isotonic salin atau ringer laktat, dan bisa juga ditambahkan sodium hyaluronat ya. Ini sediaannya belum ada, tapi kita bisa pakai punyanya mata ya. Kemudian untuk pemberian postoperatif antibiotik itu tidak disarankan ya, tadi sudah dibahas kalau tidak berpengaruh. Kemudian tidak juga menyarankan pemakaian sampo bayi atau larutan hipertonik salin karena rasanya tidak nyaman ke pasien ya. Kemudian pada kasus RSK dengan jamur yang non-invasif ya, seperti fungus bol atau misetoma itu tidak perlu menggunakan antimikotik atau anti jamur. Kemudian tidak juga disarankan menggunakan nasal dekongestan pasca operasi ya, karena tidak ada bukti yang kuat itu membantu penyembuhannya. Nah, ini adalah contoh persiapan optimisasi surgical field yang ideal ya. Jadi ini sebelum dipasang vasokonstriktor tentunya tidak bisa masuk ini endoskopinya, ini dipakai vasokonstriktor dengan topikal ya. Ini kita bisa lihat anatominya secara jelas ya, walaupun ini ada septal bodinya ya. Kita bisa jelas lihat ini ada septum deviasi. Nah, ini apa lapang pandang operasi yang ideal kalau menurut saya ya. Kita alat bisa masuk, kita bisa identifikasi anatomi. Nah, ini contoh kedua. Ini sudah di aplikasi, kita lepas aplikasinya, ini masih belum terlalu kelihatan. Ini kita lihat ada septum deviasi ya. Ini kebetulan pasien pasca DCR yang mau dilakukan septum koreksi ya. Jadi kita mau sekalian lepas DCR-nya. Biasanya kalau lepas silikon DCR itu lokal ya, tapi karena ini mau kita lakukan SR, maka sekalian kita lakukan dengan bius umumnya. Ini setelah dilakukan vasokonstriksi yang pertama, tadi kita lakukan vasokonstriksi ulang. Nah, di sini nah ini saya tunjukkan, sengaja saya tunjukkan ya, sambil menunggu tuh kita biasanya tidak sabar ya kalau habis pasang pack itu pengen langsung lepas lagi. Jadi kita menyibukkan diri dengan misalnya membersihkan ulang rambut-rambut hidung yang akan mengganggu lapang operasi gitu ya. Nah, ini baru supaya si vasokonstriktor itu lebih lama di dalam hidung gitu ya. Tipsnya jadi kalau kita
mau operasi itu kita kalau menunggu waktu operasi kan lama ya, namanya nunggu walaupun 1-2 menit itu lama. Jadi tipsnya waktu memulai operasi, jadi waktu setelah draping, setelah pasang duct steril, kita langsung pasang vasokonstriktor topikal dengan blind ya. Hati-hati kalau blind itu tetap arahnya ke bawah supaya tidak menabrak konka media ya. Kalau untuk residen biasanya 2-3 kali mereka coba, yang ketiga atau keempat sudah tidak nabrak ya. Jadi pertamanya pasang dulu blind. Pasang dulu blind, setelah draping langsung pasang dulu vasokonstriktor secara blind. Kemudian setelah itu baru kita siapkan yang lainnya, pasang pack, dipasang pharyngeal pack, kemudian kita pasang endoskopi, kemudian setelah endoskopi terpasang, kita lepas lagi vasokonstriktor topikalnya dan kita pasang dengan endoskopi, jadi supaya lebih terarah. Yang perlu dipasang yaitu bagian konka inferior, dan kalau kita mau melakukan FAST, kita perlu optimize area kompleks osteomiatal. Jadi kadang-kadang septal badinya besar, gitu, pasang ke arah atas tadi seperti contoh ini ya. Nah setelah itu, setelah terpasang baru kita gunting rambut hidung. Kalau saya ya, kalau di kami memang gunting rambut hidung tidak di bangsal. Kita gunting rambut hidung dalam GA. Tapi sebenarnya itu ada tujuannya supaya vasokonstriktornya itu ada di hidung kita, ada di hidung pasien dalam waktu yang cukup lama. Jadi paling enggak kalau udah setengah jam itu lapang operasinya akan baik. Vasokonstriktor sudah sempurna, kemudian perdarahannya juga sudah berkurang kalau kita melakukan tindakan setelah vasokonstriktor yang optimal, gitu ya. Jadi itu mungkin tips atau berdasarkan pengalaman kami, guru saya, Dokter Ana dan Dokter Ice, biasanya kami pasang vasokonstriktor dulu sebelum melakukan yang lain, sehingga saat memulai operasi itu sudah lapang operasi sudah baik, sudah nyaman. Ya, mungkin segitu, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.